Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Shalom. Gak ngantuk kan? Seger ya pagi-pagi. Amin. Ya walaupun bangunnya pagi-pagi, tapi kita percaya Tuhan baik. Amin. Tuhan kasih kekuatan buat kita pada pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau menyampaikan firman Tuhan, diberi tema kekudusan dan kasih persaudaraan. Kita akan baca firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1. Karena ini tema daripada perikopnya, kekudusan dan kasih persaudaraan. Kita baca dari ayat 13 sampai ke ayat yang ke-25. 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Kalau sudah dapat kita akan baca bergantian ya Bapak Ibu. Ada yang pakai HP tab? Oke. Ya sudah ada di sini ya. Saya akan baca ayat yang ganjil. Tolong Bapak Ibu baca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat 14. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan kepada selama kamu menumpang di dunia ini. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Ya puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Temanya sama tentang tentang di sini sama dengan perikopnya, kekudusan dan kasih persaudaraan. Ya, jadi kekudusan dan kasih persaudaraan. Di dalam bacaan kita kali ini Rasul Petrus mengajarkan tentang respon kita sebagai umat yang telah ditebus dari dosa. Ya, saudara harus ada respon kita. Tuhan tidak mau cuma kita ketika kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, terus selesai bahwa kita selamat. Tidak, ya. Karena di dalam keselamatan ini ada yang dibilang bahwa kita ini kalau percaya Tuhan Yesus, ya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu dikatakan kita baru sampai di justification. Berarti kita diangkat menjadi murid dan anak Allah. Amin. Jadi baru sampai di situ saudara. Tapi untuk selanjutnya kita harus hidup seperti yang dikatakan sanctification, yaitu terus berjalan di dalam kekudusan. Ya. Jadi tadi Tuhan berkata apa dalam firman Allah? Hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Jadi Tuhan mau kehidupan kita. Setelah kita percaya Yesus, kita percaya kita diselamatkan karena percaya. Itu tadi dikatakan justification. Jadi secara hukum
kita nih orang percaya kepada Tuhan yang layak diselamatkan. Tapi setelah itu apa yang harus kita lakukan setelah kita menerima keselamatan? Makanya Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, jadi Tuhan mau ada kita rasa takut akan Tuhan sehingga kita senantiasa menjaga hidup kita di dalam kekudusan. Amin. Jadi setelah tahu selamat, tidak ada kata sekali selamat tetap selamat tuh nggak ada. Petrus mengingatkan sama kita bahwa ada tanggung jawab setelah kita percaya kepada Tuhan. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Ya, jadi kita diangkat menjadi murid dan anak Allah melalui apa? Kematian, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati yang memberi pengharapan dan kekuatan, ya, yang baru dan keselamatan kekal. Ya, untuk itu kita layak bersyukur. Ya, jadi Rasul Petrus mengatakan hendak memberitahukan bahwa kepada kita bahwa sebagai orang percaya yang telah diselamatkan dan akibat dari keselamatan adalah apa? Kita harus jalan hidupnya sama seperti Tuhan Yesus hidup. Amin. Jadi kita tahu bahwa waktu kita percaya Tuhan Yesus, waktu kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, kita diperbaharui di dalamnya. Amin. Kita punya roh Tuhan yang menuntun kita kepada jalan Tuhan. Ya, jadi pasti kalau orang yang sudah mengalami Tuhan, ya, ada cinta mula-mula. Amin. Pernah saudara mengalami cinta mula-mula baru ketemu Tuhan? Maunya ke gereja melulu? Amin. Maunya baca firman Tuhan terus? Maunya beribadah terus? Nah, harusnya hal ini tetap terjaga dalam hidup kita. Amin. Supaya apa? Supaya kita tetap hidupnya di dalam kekudusan. Makanya kapan itu kami wanita membahas, waktu saya suruh Dr. Kori untuk bawakan firman Tuhan dalam wanita, ayatnya bagus sekali dalam Ibrani 12. Dikatakan jangan timbul akar yang pahit dalam hidupmu supaya jangan terjadi kerusuhan. Kenapa? Karena dikatakan hiduplah sebelum ayat itu dikatakan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kenapa kita harus hidup di dalam kasih karunia Tuhan? Karena di dalam kasih karunia Tuhan itu kita dimampukan untuk tidak berbuat dosa. Amin. Ya, jadi kita nggak bisa berbuat hidup dalam kekudusan tanpa pertolongan Tuhan. Amin. Jadi orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, dia selalu harapannya pada Tuhan. Amin. Tadi kan ayat 13 dikatakan begitu. Bahwa kita hidup ini di dalam pengharapan, di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, jadi kalau kita sudah diselamatkan, kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan. Amin. Makanya jangan keluar dari jalannya Tuhan. Kalau kita tidak keluar dari jalan Tuhan, kita tetap hidup dalam kekudusan karena Tuhan itu yang memampukan kita. Amin. Jadi ada tadi saya bilang bahwa di dalam surat Petrus ini ada 3 hal yang akan kita belajar. Pertama adalah siapkan akal budi. Ya, dalam Roma 12 ayat kedua itu ini ayatnya GBI Transformed, ya, bahwa dikatakan kita harus berubah dalam pembaharuan budi kita. Ya, jadi kita harus meletakkan pengharapan kita atas kasih karunia anugerah Tuhan. Ya, tadi di ayat 13 berkata begitu. Ya, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspada dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus. Jadi Tuhan mau kita ini hidup, ya, di dalam apa? Akal budi yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Makanya kalau orang yang memiliki akal budi yang benar di hadapan Tuhan, ya, dengan cara apa? Dengan cara belajar firman Tuhan agar tidak disesatkan atau digoncangkan imannya. Amin. Jadi akal budi kita ini harus diisi sama firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pengetahuan. Amin. Jadi waktu firman Tuhan itu kita punya pengetahuan firman Tuhan, iman kita tidak akan digoncangkan. Amin. Ya, jadi kita akan tetap hidup dalam iman, terus berpengharapan. Apa sih berpengharapan itu? Berarti keinginan hati berdasarkan iman.
Contohnya, saudara yang sakit, saudara minta kesembuhan, itu namanya pengharapan. Belum sembuh tapi Anda berharap sembuh. Anda yang saat ini sudah berdoa lama, Anda terus berdoa karena Anda berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Jadi berdoalah saudara dengan tidak jemu-jemu. Sampai kapan? Sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Amin. Karena apa? Doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Amin. Jadi tidak ada kata malas berdoa. Berdoa itu kapan, Bu? Setiap saat saudara bisa berdoa. Mau saudara sambil nyuci kayak di busway kayak, tapi ada waktunya juga saudara kunci kamar berdoa pribadi atau saudara berdoa berpuasa, ya. Itu waktunya benar-benar saudara dengan Tuhan, serius dengan Tuhan, ya. Nah, saudara tadi ya, jadi keinginan hati berdasarkan iman, berpengharapan, keinginan hati berdasarkan iman, kesembuhan, mau rumah tangganya dilawat Tuhan, itu adalah pengharapan, ya. Sama seperti ini orang yang sedang hamil ya Bu ya, berpengharapan bahwa nanti anaknya akan keluar sehat, amin, ya. Terus berdoa amin buat anaknya supaya nanti kalau lahiran sehat, kuat. Itu adalah pengharapan seorang ibu yang melahirkan. Amin. Banyak pengharapan kita di hadapan Tuhan. Amin. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak berpengharapan, oh nanti anak saya menjadi anak yang sukses. Enggak salah. Betul? Ya. Berdoalah untuk itu. Ya. Doakanlah anak-anak kita supaya mereka punya masa depan yang cerah sesuai dengan janji Tuhan digenapi. Amin. Karena Tuhan berkata rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan dan hari depan yang penuh harapan. Berdoalah. Setelah berdoa apa yang harus dilakukan? Berjuanglah melakukan itu. Amin. Ya, jadi ada tugas dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Supaya apa? Kita tetap hidupnya terjaga dalam kekudusan. Ya, jadi kuasa Allah menyertai orang percaya. Orang percaya melalui apa? Roh Kudusnya memampukan kita untuk tidak berbuat dosa. Kita ini manusia terbatas ya Bapak Ibu. Kita punya kemampuan terbatas untuk melakukan kehendak Tuhan dan menjaga hidup kita. Ya, sama seperti ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak nih, kalau suka pergi-pergi, suka kelayapan, keluyuran sampai pagi dan sebagainya. Orang tua ini punya tangan, punya mata terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Amin. Dia punya CCTV 24 jam. Makanya bawalah anak-anak kita apapun, suami mungkin, istri mungkin, siapa saja yang saudara mau doakan, doakan mereka. Amin. Karena Allah itu punya CCTV 24 jam. Ya. Makanya kita harus takut dan gentar akan Tuhan. Ya. Saudara, makanya Daud berkata apa? Kemana aku akan lari? Ya. Lari daripadamu Tuhan. Di kolong ada, betul. Di mana-mana Tuhan ada. Jadi saudara, kalau saudara tidak jaga kekudusan, Tuhan tahu enggak? Tahu. Mau di kamar sekalipun saudara kunci pintu, Tuhan ada di situ. Amin. Jadi Tuhan mau kita menjaga kekudusan. Ya, jadi hidup kita benar-benar dijaga, saudara. Dan kita mohon pertolongan dari Roh Kudus untuk menjaga kita. Ya, saudara, hidup di dunia ini banyak cobaan. Amin. Pasti banyak cobaan. Cobaan yang macam-macam itu datang sama kita. Ya, yang akan menggugurkan iman kita. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk terhalau dari semua pencobaan. Amin. Makanya kan dalam doa Bapa kami apa? Jauhkan kami dari segala pencobaan. Ya. Kalaupun pencobaan itu diizinkan Tuhan datang kepada kita. Tapi Tuhan berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Dan kamu dapat menanggungnya. Amin. Tidak melebihi kekuatan kita. Kita dapat menanggungnya. Apa yang menjadi masalah saudara pada pagi hari ini? Ingat ya firman Allah. Makanya kemarin saya ingat ada seorang yang berkata sama saya begini. Karena dia sering ikut pelayanan saya, dia ngomong. Dia lagi ngomong sama ibunya. Terus ibunya ternyata seorang konselor. Karena saya selalu mengajarkan dia bahwa begini. Kalau kita mau konseling orang boleh ngomong A sampai B, sampai Z, sampai A, sampai U, sampai O. Tapi saya bilang, saya ngajarin dia dalam pelayanan saya. Semua yang dikatakan orang itu saya dengar. Tapi saya minta solusinya dari Roh Kudus. Amin.
Kenapa mau minta solusinya dari Roh Kudus? Karena Roh Kudus yang tahu hati orang. Amin. Karena Roh Kudus yang menyelidiki hati manusia. Karena Roh Kudus itu yang tahu itu jawaban. Amin. Terus saya bilang, waktu orang itu ngoceh bicara segala macam, saya cuma tanya Roh Kudus apa sih masalahnya Tuhan? Firman apa yang saya mau kasih ke dia Tuhan? Supaya dia betul-betul bisa merasakan Tuhan, pertolongan Tuhan. Jadi selalu saya bicara di dalam hati. Nah Roh Kudus itu akan kasih petunjuk sama saya. Ini, orang ini begini, orang itu begitu. Dan ini caranya dikerjakan. Nah saya percaya kalau kita melibatkan Roh Kudus itu akan mengajarkan kita banyak hal. Amin. Sehingga apapun yang kita lakukan semua akan menjadi apa? Menjadi benar saudara. Karena Roh Kudus itu yang akan menuntun kita dalam kebenaran. Begitu kan? Dalam Yohanes dikatakan begitu ya saudara. Jadi kalau kita perlu melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita, dalam setiap aspek kehidupan kita supaya kita bisa menjaga kekudusan. Jadi dia ngajarin mamanya, mama jangan pakai akal manusia. Ya akal manusia kalau dipencarain Roh Kudus akan jadi brilian, apa? Jadi orang berhikmat. Amin. Amin. Jadi bukan akal manusia tapi akal daripada Tuhan yang membuat kita berhikmat. Amin. Untuk menyelesaikan setiap masalah yang datang kepada kita. Sehingga apa? Ada masalah, kita dapat solusinya dari Tuhan. Jadi iman kita semakin dikuatkan. Amin. Kita tidak menyangkali Tuhan karena masalah kita. Tapi kita hidup semakin bergairah dengan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bahwa semua anak-anak di sini belajarlah bahwa siapkan akal budi kita. Ya, dan letakkan pengharapan kita dalam kasih karunia Tuhan. Jadi orang yang orang yang mengharapkan kasih karunia Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Dalam studi apapun adik-adik mungkin mengalami kesulitan, doa sama Tuhan. Karena hikmat kepandaian itu berasal dari Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi hal yang kedua, hidup menjadi anak-anak yang taat. Jangan menuruti hawa nafsu keinginan daging. Ya, coba tolong dibukakan Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Apa itu keinginan daging? Itu hawa nafsu di dalamnya. Ya. Kalau yang sudah dapat bisa tolong sambil itu nanti dicari sama multimedia. Amda sudah dapat Amda? Iya, tolong bacain. Iya, sampai 21. Amin. Jadi Tuhan mau kita itu menjauhkan diri dari hawa nafsu yang namanya kedagingan. Amin. Jadi kita bisa cross check kira-kira yang mana yang masih saya kerjakan. Ya, kalau masih ada yang kita kerjakan ya kita bertobat, minta ampun sama Tuhan. Ya, dikatakan firman Allah bahwa Allah itu setia dan adil. Dia kalau kita minta ampun di hadapan Tuhan, dia akan menyucikan kita dari segala yang jahat. Ya. Jadi kita harus hidup dalam ketaatan, mendengar firman, melakukan secara benar. Yang dimaksud adalah presisi, ya tepat. Taat dalam apa Bu? Ya taat misalnya dalam keluarga. Kalau saudara baca di dalam Efesus 5 ayat 22, semua bicara tentang bagaimana suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak juga harus punya taat kepada orang tua. Itu semua sudah ada perintahnya. Amin. Tinggal masalahnya kita mau taat apa enggak, itu keputusan. Ya. Jadi semua firman ini kalau kita baca itu bicara tentang perintahnya Tuhan kepada kita. Maka Yesus disebut Tuhan adalah Tuhan dalam hidup kita yang memerintah atas kita lewat Roh Kudusnya. Masalah ketaatan atau tidak Anda yang memilihnya. Anda dan saya yang memilihnya. Ya, Tuhan mau kita hidup dalam ketaatan sehingga kita hidup dalam kekudusan. Ya. Jadi dalam pekerjaan, dalam gereja, semua Tuhan mau kita taat. Ya, ketaatan dimulai dari apa? Tindakan iman. Ya, karena apa? Firman Allah berkata dalam Yakobus bahwa tanpa iman, tanpa perbuatan, iman adalah pada hakikatnya adalah mati. Ya, ketaatan dimulai dari apa? Dari pikiran dan hati.
Ya, saudara, jagalah pikiran kita ini dengan pikiran Kristus. Ya, hati kita ini dijaga. Makanya saya bilang waktu Dr. Kori bicara tentang kepahitan akan membawa semua masalah bagi orang lain juga, itu harus dijaga hati kita. Amin. Jadi kalau kepahitan sama suami, kepahitan sama anak, kepahitan sama istri, kepahitan sama teman, itu harus dibereskan. Amin. Dibereskan di hadapan Tuhan. Ya, kita wanita sudah belajar tentang keterbukaan, tentang respon, tentang pemulihan. Itu harus terjadi dalam hidup kita setiap hari. Amin. Kenapa? Karena saudara, kalau kita punya kepahitan, ya kita tidak bisa hidup dalam kekudusan. Ya, jadi dalam Amsal 4 ayat 23 kan suruh jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi kalau hatinya pahit, pembawa kerusuhan. Ya, nanti perkataannya tajam sekali sama orang, ya, melakukan hal-hal yang tidak benar. Banyak curiga pada orang lain, padahal dia tidak memperhatikan hidupnya sendiri. Maka firman Allah katakan firman ini cermin. Cermin itu buat diri kita. Jadi kita lihat nih, oh diri kita ini seperti ini, kita mungkin pemarah, kita mungkin pemfitnah atau apalah. Tuhan mau kita bertobat, ya. Jadi hal yang ketiga berkata menjaga kekudusan dalam bahasa Yunani adalah hagios. Artinya terpisah. Jadi kita terpisah dari apa? Terpisah dari dosa. Jadi waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita ini terpisah hidupnya dari dosa. Amin. Makanya dikatakan yang dahulu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, jadi yang lalu tuh apa, Bu? Ya itu tadi udah disebutin semua, dari nenek moyang lah, opo-opo dari nenek moyang lah, yang gitu-gitu, dosa dari nenek moyang lah. Semua itu sudah ditinggalkan ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ketika kita menerima hidup yang baru di dalam Tuhan. Amin. Ya, sudah ditinggalkan. Jadi kita sudah terpisah dari dosa. Kalau sudah terpisah dari dosa, jangan lagi seperti firman Allah berkata, anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangan. Amin. Jadi kita harus menjaga hidup kita, jangan lagi seperti tadi Alkitab berkata seperti hewan itu. Ya, dia kembali lagi ke jalan yang tidak benar. Tapi Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan, ya, hidup terpisah dari dosa, ya. Jadi jangan sama seperti dunia. Saya ingat ya, dulu waktu saya bertobat itu saya masih kuliah, ya. Waktu itu saya masih kuliah di Trisakti, masih muda. Itu kerjaannya kalau habis kuliah ngapain? Kongko-kongko sama teman-teman. Kalau enggak makan-makan pergi ke karaoke-karaokean. Kalau ada yang ulang tahun pergi ke diskotik dan sebagainya begitu. Tapi ketika saya sudah percaya Tuhan, mendapat lawatan Tuhan, hidup saya menjadi beda. Karena cinta mula-mula saya sering ke gereja. Jadi sebelum, kalau saya kuliah sore, biasanya saya pergi ke gereja ikut doa pagi. Kalau saya kuliah sore, nanti kalau saya kuliah pagi, nanti sore saya datang ke gereja, ada doa setiap hari. Saya pergi, sampai akhirnya teman-teman saya yang biasa jalan sama saya, dia bilang begini sama saya. Dia ngomong begini, Lucy, kenapa? Udah dah, lu jadi pendeta aja, kata mereka begitu, saudara. Karena kehidupan saya berubah. Teman-teman saya bilang begini, lu dikit-dikit ke gereja, diajakin begini gak mau, diajakin begitu gak mau, begitu saudara. Yang duniawi saya udah gak mau saudara. Teman saya bilang, lu jadi pendeta aja. Lu buatan ternyata saudara. Ya, saya gak kepengen jadi pendeta, tapi teman-teman saya udah nubuatin, lu diajak begini gak mau, diajak begitu gak mau, diajak having fun gak mau, maunya ke gereja melulu. Tahu kan kalau kasih mula-mula begitu ya saudara. Ya, dia bilang mau ya ke gereja melulu, udah lu pada jadi pendeta dah. Ternyata betul saya jadi pendeta sekarang. Ya, jadi waktu kemarin ada pernikahan saya punya saudara, saya ketemu sama dia di situ. Ya, kami salaman berjabatan. Saya bilangnya gue udah pendeta ya gara-gara lu. Ya, lu ngomong kan gue jadi pendeta. Ternyata akhirnya dia juga jadi aktivis gereja, saudara. Gereja saya yang lama ya. Nah, saudara, puji Tuhan, semua ini karena apa tadi ya? Karena Tuhan sudah menyuruh kita meninggalkan masa lalu kita dan menerima hidup yang baru. Semua hal-hal yang dosa kita udah gak mau lagi saudara ya. Nah seperti itu. Jadi tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah. Yohanes 11 ayat 25 ya. Tidak bisa atau tanpa kekudusan kita tidak akan punya relasi dengan Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku ini kudus.
Ya, 1 Petrus tadi berkata begitu ya, ayat 15 sampai 16 itu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkatakan begitu, dosa itu yang memisahkan kita. Yang membuat Tuhan itu kurang tajam mendengar doa kita. Bukan Tuhan kurang tajam mendengar doa kita, bukan tangan Tuhan kurang panjang menolong kita, tapi dosa kita yang jadi pemisah. Maka saudara, kalau hari-hari ini kita introspeksi diri, mungkin ada kedagingan dalam hidup kita, ada kemarahan, kebencian, keserakahan, percabulan, perzinahan, itu kita mesti bereskan di hadapan Tuhan. Amin. Supaya kita tidak terpisah dengan kasih karunia Tuhan. Supaya kita hidup tetap berelasi dengan Tuhan. Kita bisa intimasi dengan Tuhan. Saudara, makanya waktu COVID itu kan orang sering disuruh baca Mazmur 91. Apa sih kuncinya? Ada berkata Mazmur 91 itu ayat yang berkata bahwa orang yang dekat dengan Tuhan akan diluputkan, saudara. Ya, sehingga hari-hari ini saudara, apapun masalah kita melekat kepada Tuhan. Jadi 3 hal ini yang harus kita lakukan, saudara. Bahwa hal yang kita lakukan dengan ketaatan akan memampukan kita untuk dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Mengasihi sesama dengan segenap hati. Tadi ayat ke-22 berkata begitu. Jadi kalau hubungan kita dengan Tuhan itu beres, pasti ke sesama juga beres. Amin. Amin. Karena dari ketaatan kita kepada Tuhan, Tuhan bilang kasihlah kasihlah manusia seperti dirimu sendiri, itu kan firman, betul? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan taat mengasihi orang lain juga. Bagaimana caranya saudara mengasihi orang lain? Caranya yaitu tadi, mengampuni kalau orang bersalah, mendoakan kalau orang saat ini mereka bermasalah atau mereka hidupnya tidak di dalam Tuhan. Amin. Yang punya suami belum bertobat, punya istri belum bertobat, punya anak belum bertobat. Kalau Anda mengasihi, Anda akan selalu bawa mereka di dalam doa. Kalau Anda mengasihi gereja ini, Anda juga akan selalu berdoa buat gereja ini. Amin. Kalau Anda mengasihi gembala, mengasihi para pekerja, mengasihi orang-orang di sekeliling Anda akan berdoa bagi mereka. Amin. Itu bukti kasih, saudara. Ya, mengasihi itu nggak mesti Anda datang, Bu Evi duit, enggak. Anda berdoa aja udah luar biasa. Amin. Makanya di gereja ini saudara, kita saling mendoakan. Kalau ada yang sakit didoakan. Amin. Yang berulang tahun kita ikut bahagia. Karena firman Allah berkata apa? Kepada orang yang berbahagia ya bersukacita, kita ikut bersukacita. Tapi kepada orang yang sedih ya kita ikut bersedih. Ya, dengan cara apa? Mendoakan. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi kehidupan kita di dunia ini ada batasnya, saudara. Tadi ayat 24 berkata apa tadi? Bahwa kehidupan kita di dunia ini ada batasnya, ya. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Jadi kita ini hidup ada batas waktu, ada limit, saudara, ya. Jadi ingat ya, hidupnya itu nggak selamanya hidup di bumi. Kita nggak pernah tahu umur kita berapa, ya. Tapi kita tahu bahwa kalau kita menjaga hidup dalam kekudusan, kita akan mendapat keselamatan yang kekal. Karena itu tujuan hidup kita. Amin. Ya. Nah, puji Tuhan. Jadi mari kita hidup sebagai orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan sampai beroleh hidup yang kekal. Jadi kita harus finishing well. Amin. Jadi tadi ya, bagaimana caranya supaya kita bisa tadi seperti tema tadi dikatakan bahwa bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi, hidup dalam kasih persaudaraan, harus taat kepada firman Tuhan. Ya, kita punya relasi dengan Tuhan. Kalau kita punya relasi dengan Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan dosa kita ketika kita hidup di dalam dosa. Amin. Hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena di dalam kasih karunia Tuhan kita akan dapat kekuatan, pertolongan dari Tuhan. Kita nggak bisa jalan sendiri ya Bapak Ibu. Kita butuh pertolongan Tuhan untuk hidup dalam kekudusan. Amin. Amin. Jadi kalau kita mau bilang susah nggak hidup dalam Tuhan, melakukan firman. Kan ada firman Tuhan bilang melakukan firman Tuhan itu mudah. Kenapa? Karena bukan pakai kekuatan kita, tapi pakai kekuatan Roh Kudus. Amin.
Dia yang sudah ada di dalam kita, dia yang akan menuntun kita di dalam kasih karunia Tuhan. Memampukan kita untuk melakukan setiap tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Tugas kita sebagai seorang istri, tugas kita sebagai seorang suami, tugas kita sebagai anak-anak. Dimampukan juga tugas kita sebagai pekerja. Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Sehingga kita akan beroleh janji-janji Tuhan. Mari silakan bangkit berdiri. Kita akan mengangkat sebuah pujian. Ini pujian ini sangat memberkati saya dari yang pujiannya itu ya, siapa itu penyanyi namanya, yang Yesus pegang tanganku, ku tak dapat hidup di dalam ya. Iya, ku hidup karena anugerah-Mu. Kita hidup ini cuma karena anugerah Tuhan. Anugerah adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Ya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat kubanggakan, tiada satu pun dapat kubanggakan, semua karena cinta-Mu. Ya, cuma anugerah-Mu Tuhan. Pimpin jalanku, ini jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Amin. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Amin. Katakan, ini hidupku Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Dari pertama kita akan nyanyikan pujian ini. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ya, saudara, saya dengar sebuah khotbah yang berkata bahwa kita boleh meminta kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia itu dari bahasa Ken. Kita bisa minta sama Tuhan dalam perjalanan hidup kita, supaya kita kuat, kita dapat menjalankan tugas kita dengan baik, dengan presisi. Karena pertolongan kasih karunia Tuhan. Jadikan pujian ini doamu. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan
Tuhan, benar pujian ini berkata, kami hidup oleh karena anugerah Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, tapi oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga kami dimampukan sampai hari ini Tuhan boleh hidup di dalam kehidupan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan, kami mau Tuhan terus memegang tangan kami, menuntun jalan kami, sehingga jalan-jalan kami adalah jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami bisa taat, berikan kami hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat kepadamu Tuhan. Biar hari ini Kau perbarui hidup kami ya Tuhan. Setelah mendengar firman-Mu, Kau sudah menyucikan kami lewat kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati yang taat, yang setia kepada Tuhan. Jauhkan kami dari segala keinginan daging Tuhan. Biar kami hidup dalam Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami hidup dalam Roh-Mu Tuhan. Kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengutus Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga Roh Kudus ini akan terus menuntun hidup kami. Roh Kudus tolong kami. Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Di dalam perjalanan hidup kami mungkin banyak kesusahan, kesulitan, tangisan, penderitaan Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan, Roh Kudus, kami percaya Engkau akan berikan jalan keluar. Kau akan menolong kami, Kau akan memegang tangan kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Kami boleh melihat hidup kami semakin hari semakin kudus di hadapan Tuhan. Kami semakin taat kepadamu Bapa. Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur, hamba sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Kami Bapa percaya firman Allah yang berkata, apa yang sudah keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang Allah mau dalam kehidupan mereka, kehidupan hamba-Mu. Tuhan, kerjakan apa yang Kau mau lewat kebenaran firman-Mu. Ingatkan kami akan firman-Mu. Seperti Daud berkata, aku menyimpan janji-Mu di dalam hatiku, dan aku tidak berbuat dosa terhadap Engkau. Biar firman-Mu termaterai di dalam hati kami, sehingga kami dijauhkan dari berbuat dosa ya Tuhan. Ingatkan kami Roh Kudus. Tuhan, tuntun terus jalan kami. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.